benteng. Namun, para zombie berhasil menjebol benteng itu. Di saat zombie-zombie itu akan menyerang mereka berempat, dari belakang Steve datang membantu. Dengan mudah, Steve mengalahkan zombie-zombie itu. Di saat matahari kembali muncul, zombie-zombie itu pun langsung terbakar terkena sinar matahari. Steve kemudian menyuruh Garrett menyerahkan orb yang ada di tangannya karena benda itu sangat berbahaya. Namun Natalie menolak menyerahkannya karena mereka membutuhkan benda itu untuk kembali ke dunia nyata. Steve pun menjelaskan kalau mereka tidak akan bisa kembali karena kotak kristal sudah hancur. Satu-satunya cara untuk kembali ke dunia nyata adalah mereka harus mencari kotak kristal yang lain lagi. Dan satu-satunya kotak kristal yang masih tersisa di Overworld ini ada di tempat yang bernama Woodland Mansion. Tempat itu sangat berbahaya. Steve bersedia membantu mereka untuk kembali ke dunia nyata, namun dengan satu syarat. Nanti setelah mereka bisa kembali, mereka harus menyerahkan orb itu kepadanya. Garrett dan yang lain pun setuju. Steve lalu mengajak yang lain menuju desa Midport untuk mengambil alat-alat miliknya. Sesampainya di desa Midport, mereka melihat para villagers dan satu Iron Golem yang menjaga desa ini. Steve pun menjelaskan kalau Iron Golem itu tidak berbahaya. Iron Golem itu hanya akan menyerang jika diserang lebih dulu atau ada yang mengganggu warga desa. Di dalam Nether, Malgosha memanggil panglimanya yang bernama Chungus. Malgosha menyuruh Chungus membawa pasukan merebut orb. Agar para piglin itu tidak berubah menjadi zombie saat terkena sinar matahari, Malgosha menyuruh mereka minum ramuan anti matahari lebih dulu. Namun karena ramuan itu tinggal sedikit, Chungus tidak bisa mengajak semua piglin. Di desa Midport, Natalie bertanya apakah Steve punya peta jalur yang aman menuju Woodland Mansion. Steve pun menyuruh Natalie tidak usah khawatir. Lagi pula, Steve melihat kalau adik Natalie, Henry, memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Henry pasti suka berpetualang di tempat ini. Natalie yang kesal langsung pergi bersama Dawn untuk membeli peta dari warga desa. Steve lalu mengajak Henry dan Garrett mengambil berbagai senjata miliknya yang ada di dalam gudang penyimpanan. Di sini, Garrett tertarik dengan sebuah mutiara Ender. Jika dilempar, mutiara itu bisa membuat orang yang melemparnya berteleportasi. Steve pun kesal karena Garrett menyia-nyiakan satu-satunya mutiara Ender yang dia miliki. Steve lalu mengajak Henry dan Garrett merakit senjata menggunakan bahan-bahan yang mereka miliki di atas crafting table. Dengan menyusun bahan-bahan yang unik, mereka bisa menciptakan berbagai macam benda. Garrett pun mencoba crafting table, dia menciptakan ember. Sedangkan Henry membuat pistol penembak kentang. Garrett lalu mengajak Steve berbicara empat mata. Garrett bertanya apakah di tempat ini ada harta karun yang berharga. Steve menjelaskan kalau dia menimbun harta yang melimpah di dalam tambang redstone. Namun tempat itu sangat